mengenal tempat-tempat yang ada hubungannya langsung dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu salah satunya nanti kita insya Allah melewati Jabal Sur. Kita juga akan berkunjung ke Padang Arafah, tepatnya yaitu di situ juga ada Jabal Rahmah dan tempat-tempat bersejarah lainnya. Ya, dan insya Allah nanti kita nantinya akan diakhiri dengan kita akan berkunjung ke tempat mikot, insya Allah dalam rangka pelaksanaan umrah kedua. Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes. Yang pertama yaitu Jabal Sur. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrahnya dari kota Mekah Al-Mukarramah, Rasulullah sudah berada di ambang yang sangat genting di kota Mekah Al-Mukarramah dalam memperjuangkan Islam ini. Maka Rasulullah pada suatu hari, dalam suatu sejarah Islam dijelaskan, terdapat pada malam Kamis, ya, pada malam hari Kamis, pada hari Kamis sore sudah sampai kepada Rasulullah bahwasanya nanti malam Rasulullah dalam posisi gentingnya, sehingga sudah sampai pada Rasulullah. Maka disitulah Rasulullah mendapatkan perintah oleh Allah untuk meninggalkan kota Mekah dengan perintah untuk melakukan hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Ketika Rasulullah SAW, pada suatu ketika Rasulullah sudah sampai pada masa itu, Rasulullah diburu oleh kaum kafir Quraisy. Rasulullah memperjuangkan kita, Rasulullah memperjuangkan agama ini. Kemudian Rasulullah tengah diburu oleh kaum kafir Quraisy. Maka pada suatu malam Rasulullah SAW diincar oleh pasukan kaum kafir Quraisy untuk dibunuh, untuk dihilangkan Rasulullah kala itu. Sehingga Rasulullah dengan begitu mendapatkan mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala atas posisinya. Maka disitulah Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali untuk menggantikan tempat tidurnya di tempat tidur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung memilih sahabat yang dipilih untuk menemani perjalanan hijrahnya. Gunung tidak jauh dari kota Mekah, yaitu Gunung Jabal Sur. Nah, disitulah Rasulullah bersembunyi. Disitulah Rasulullah berdiam selama 3 hari 3 malam. Akan tapi Rasulullah kala itu kebetulan hotel kita ada di bukit ada di Ajiat. Maka disitulah Rasulullah sebelum meninggalkan kota Mekah, Rasulullah membalikkan badannya, mengangkat tangannya kepada Baitullah, meminta kepada Allah agar engkau jaga Baitullah yang engkau punya, dan saya akan meninggalkan kota ini. Saya rindu akan tanah kelahiranku, kata Rasulullah. Tanpa ada perintah dari engkau, maka saya tidak mungkin meninggalkan tempat di mana saya dilahirkan, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke Jabal Sur bersama sahabat Abu Bakar. Nah, disitulah Bapak Ibu hadirin, ketika kaum kafir Quraisy sudah mengelilingi rumah Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah, ingin menghabiskan Rasulullah pada malam itu. Maka disitulah ketika sampai di tempat tidur baginda, yang ada di tempat tidur baginda itu bukan lagi Rasulullah, melainkan Sayyidina Ali. Disitulah kaget kaum kafir Quraisy, Rasulullah menghilang, Rasulullah tidak ada di tempat tidurnya. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan hijrahnya, akan tapi singgah terlebih dahulu di bukit Jabal Sur. Sehingga disitulah sudah ramai kaum kafir Quraisy kala itu mencari, berbondong-bondong mencari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah Rasulullah dicari oleh kaum kafir Quraisy yang kalau misalkan ditemukan pada malam itu, maka hilanglah nyawa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian Rasulullah selalu dilindungi oleh Allah. Rasulullah di setiap peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, yang akan menimpanya, selalu diberitahukan oleh Allah. Sehingga Rasulullah SAW memang sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah, sehingga Rasulullah berada di Jabal Sur ini selama 3 hari 3 malam. Apa? Ya. Sehingga Rasulullah SAW selama berada di Jabal Sur ini bersama sahabat Abu Bakar tersebut, disitulah selama 3 hari 3 malam Rasulullah. Apakah pencarian kaum kafir Quraisy kala itu selesai? Tidak.
Kaum kafir Quraisy semuanya keluar dari kota Mekah mencari jejak Rasulullah. Dan seluruh bukit-bukit Jabal Sur ini seluruh dikelilingi oleh kaum kafir Quraisy. Namun disitulah pertolongan Allah datang. Pertolongan Allah ada di bukit Jabal Sur ini. Rasulullah di dalam bersama sahabat Abu Bakar dianggapnya sudah aman, maka disitulah Rasulullah berteduh. Rasulullah diam bersama sahabat Abu Bakar yang seluruh bukit Jabal Sur semuanya sudah dikelilingi kaum kafir Quraisy. Bahkan kata sahabat Abu Bakar, "Ya Rasulullah, andai saja kaum kafir Quraisy itu menundukkan kepalanya, maka niscaya persembunyian kita akan diketahui." Maka disitulah kata Rasulullah SAW, "Wahai sahabatku, apakah engkau menyesal ikut denganku? Apakah engkau tidak tahu? Apakah engkau tidak merasa? Meskipun saat ini kita berdua, jangan pernah engkau tanamkan dalam benak engkau, wahai sahabatku, kita saat ini tengah berdua." Lalu bagaimana Rasulullah? Saat ini memang kita berdua, melainkan ketahuilah wahai sahabatku, saat ini kita sedang bertiga, Allahu salisuhuma, kata Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, Allah yang ketiganya. Kita saat ini memang berdua di Jabal Sur, tapi ada Allah yang ketiganya, yang nantinya yang akan terus menjaga perjalanan kita, kata Rasulullah SAW. Maka disitulah ada suatu pelajaran penting yang bisa kita ambil hikmahnya. Ketika kita dalam suatu mendesak apapun, semendesak apapun kondisi kita, maka libatkan Allah dalam peristiwa tersebut. Maka tentunya insya Allah Allah akan menolong kita, dan Allah akan memberikan satu solusi terbaiknya, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Di setiap kesulitan-kesulitan kita bisa kita libatkan. Kita diberikan masalah oleh Allah, kita diberikan ujian oleh Allah, maka libatkan Allah dalam masalah tersebut. Tentunya pastilah Allah akan memberi solusi terbaiknya. Bapak Ibu hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sudah sampai di Jabal Sur ya Bapak Ibu. Dan di sini Bapak Ibu kita semua bisa menyaksikan Jabal Sur ya. Kita masih mau turun nggak Jabal Sur? Mau. Hah? Tapi turun aja ya. Artinya tujuan turun, kita cuma lihat-lihat saja. Gak apa ya? Ya sebentar aja. Setelah itu kita naik. Gak apa-apa. Artinya kita turun ke Jabal Sur, kita nggak daki Jabal Sur ya, Bapak Ibu. Jangan Mbak. Cukup lihat. Kita biar tahu aja, ya. Gak apa. Taruh. Kita sentuh Jabal Sur, itu Jabal Sur. Tuh ada terlihat ada keemas-emasannya di atas bukit. Lurus depan itu. Oh, itu Jabal Surnya. Halo Bapak. Halo. Sentuh tanahnya. Ya, sentuh tanahnya. Asalnya. Ya. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Sehat Ibu? Ibu turun? Turun? Enggak usah. Oh, sudah sering. Iya. Iya. Ya. Ya, kita berfoto sebentar. Iya, foto sebentar. Halo Bapak. Yang mana ini Jabal Sur? Jabal Sur. Tuh, coba lihat tuh. Tuh ada area jalannya. Lah kalau kota itu. Masya Allah. Nah, tuh ada magnetnya. Ya. Jabal Sur. Endang, siapa mau berfoto-foto? Fotokan dulu. Fotokan, oke. Bentar. Yuk.